Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Afdila dari program studi akuntansi semester 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview ulang materi tentang syariah Islam seputar barang tambang yang sudah dibahas oleh dosen saya. Di sini saya akan mereview ulang. Yang pertama ada kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada suatu komunitas hambanya untuk sama-sama memanfaatkan suatu benda tertentu, karena masing-masing dari mereka saling membutuhkannya. Pada umumnya ada 3 konsep Islam tentang kepemilikan suatu benda atau barang. Pertama, kepemilikan individu atau private property. Kedua, kepemilikan umum atau collective property. Dan yang ketiga ada kepemilikan negara atau state property. Nah, dari ketiga bentuk kepemilikan tersebut, bahan galian tambang adalah merupakan hak kepemilikan umum. Jenis-jenis kepemilikan umum. Yang pertama ada sumber daya air. Sumber daya air dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, yaitu laut, sungai, danau, air, tanah, mata air, rawa, air yang ada di udara. Yang kedua ada sumber daya energi, seperti minyak, batu bara, gas, panas bumi, uranium, energi dari angin, aliran sungai, laut, dan biomasa. Ketiga, ada sistem vegetasi dalam jumlah besar, seperti hutan tropis, hutan bakau, hutan subtropis, dan hutan lainnya, padang rumput atau stepa, dan padang rumput bersemak atau sabana. Terus ada barang tambang yang terdapat dalam jumlah besar, seperti tambang emas, tembaga, nikel, perak, emas, aspal, intan, pasir, dan sebagainya. Yang terakhir ada udara. Yang ketiga, Islam dan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara, di mana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, misalnya pendidikan, kesehatan, fasilitas umum. Yang keempat, ada pengertian barang tambang. Barang tambang adalah sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola agar memudahkan hidup manusia. Ada sejumlah ayat Al-Quran yang mengungkapkan tentang bahan mineral dalam bumi yang dapat dieksplorasi melalui proses pertambangan. Yang kelima ada pengelolaan barang tambang dalam kajian fikih. Dalam pandangan hukum Islam, barang tambang adalah milik bersama atau umum. Dengan demikian, tiada seorang pun yang berhak menguasainya, bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal kepengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan atau pribadi, karena milik umum. Maka harus dikelola secara umum, yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang, agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum atau masyarakat luas. Berkenaan dengan pengelolaan barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang masyhur berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki individu dengan mengelolanya. Akan tetapi barang tersebut dimasukkan dalam pos Baitul Mal kaum muslimin, yakni dikelola negara atau pemerintah. Yang keenam, ada pengelolaan pertambangan dalam syariat Islam. Nah, lokasi pertambangan yang terlihat atau zahirah seperti tambang garam dan air tidak boleh diberikan secara perorangan. Semua manusia mempunyai hak yang sama terhadapnya dengan mengambilnya ketika berada di lokasi pertambangan tersebut. Adapun pertambangan yang terpendam atau batinah adalah lokasi pertambangan yang menyimpan kekayaan dan tidak bisa diambil kecuali dengan kerja keras, seperti emas, perak, kuningan, dan besi. Itu semua termasuk hasil pertambangan yang tidak terlihat, baik yang tambangnya butuh pemurnian ataupun tidak. Terdapat 2 pendapat tentang kebolehan pemberian barang tambang jenis ini. Yang pertama, tidak boleh karena semua orang mempunyai hak yang sama. Kedua, boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan Qasim bin Abdullah bin Auf al-Muzani dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW memberi Bilal bin Al-Haris tambang Al-Qobaliyah, baik tambang di Al-Jalisu atau tambang Al-Gahiryu, serta daerah di Gunung Quds yang bisa ditanami. Beliau tidak memberikan tanah tersebut sebagai hak seorang muslim, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad.
Menurut pendapat kedua, orang yang diberi lokasi pertambangan lebih berhak atas lokasi tersebut dan berhak melarang orang yang mengambil sesuatu di lokasi pertambangan tersebut. Terhadap masalah ini, terdapat dua pendapat, yaitu pertama, pemberian lokasi pertambangan tersebut dengan status hak milik, kemudian lokasi pertambangan tersebut menjadi hak miliknya seperti kekayaan yang lain. Kedua, pemberian lokasi pertambangan tersebut dengan status hak pakai dan ia tidak menjadi pemilik lokasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.